Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Ridho, yang akan menjelaskan aplikasi Capstone Project dari kelompok 4 atau kelompok D mata kuliah Capstone Project. Nah, saya jelaskan di bagian kode dulu. Di sini kode sudah dibuat. Nah, di sisi front end kita membuat folder ini berbase, kemudian source, src, komponen, views. Nah, di front end kita menggunakan Vite, dan di backend kita menggunakan Node.js dan Express, dan kita menggunakan database menggunakan Postgre. Nah, kita langsung saja untuk penjelasan aplikasinya. Kita masuk ke folder front end, kemudian npm run dev, kemudian dari sisi backend kita npm run dev. Nah, kode-kode file-file di sini sudah tercampur dengan file yang siap deploy, karena file ini siap deploy ke render atau railway atau yang lain. Nah, kemarin mau dibuat online tapi terhalang dengan kartu kredit, karena harus menggunakan kartu kredit. Baik, langsung saja kita akan login di 3 browser. Yang satu untuk admin, yang satu perangkat, yang satu untuk pengguna atau warga. Nah, di sini kita reload dulu. Halaman landing page sebelum login tampil seperti ini. Kemudian kita klik masuk. Di sini tidak ada from register ya, karena aplikasi ini dirancang untuk di suatu daerah atau desa misalnya. Nah, yang bisa login adalah yang warga di situ. Jadi database-nya menggunakan nick yang bersumber dari kelurahan. Jadi dari warga sebelah, misalnya desa lain, tidak bisa login menggunakan ini. Jadi harus apabila sama-sama menggunakan ini, jadi beda alamat, nanti terpisah. Nanti yang bisa memasukkan nick itu mendaftarkan user itu admin. Oke, kita langsung masuk. Ini nick admin. Ini dibikin ketika kita run aplikasinya, otomatis membuat admin. Nah, kita klik login. Nah, di sini notifikasi sudah muncul di sini. Kita menggunakan Firebase notifikasinya. Nah, ini tampilan dari user admin. Di sini apabila klik, nah, di sini tampil seluruh user. Di admin bisa edit atau hapus. Misalnya kita gunakan Citra Lestari, kita edit. Nah, kita edit nicknya, kemudian edit passwordnya, atau kita hapus bisa. Misalnya Citra Lestari, hapus. Nah, sebelum hapus muncul peringatan yakin atau enggak. Kalau oke, otomatis hapus. Nah, admin juga nanti akan menerima laporan yang
dilaporkan oleh user atau perangkat. Di sini nanti akan tampil, dan di sini yang sudah selesai. Nah, kemudian ini ditutup dulu. Nah, kemudian ini tampilkan aspirasi, kita klik tampilkan. Nah, di sini akan muncul yang di sini kan 3 aspirasi terbaru, yang bawahnya itu semua aspirasi. Ini apabila dilaporkan, misalnya ini oleh pengguna 2, ini kita klik laporkan. Oke, ini bisa dilakukan oleh user atau perangkat atau warga. Klik OK. Nah, nanti yang memutuskan itu admin. Oh, yang memutuskan nanti yang melaporkan nanti user. Nah, di sini nanti bisa edit apa namanya, aspirasi. Maksud saya edit yang sini ditinjau atau dihapus. Nah, kita tutup, nah di sini tambah form, tambah user. Di sini misalnya si A, kemudian nicknya berapa, passwordnya berapa. Nah, di sini role-nya itu warga atau perangkat, nanti bisa dipilih dan klik tambah pengguna. Tunggu sebentar. Baik, saya lanjutkan. Yang bisa menambahkan pengguna atau user itu hanya admin. Kita klik form. Admin juga bisa menambahkan polling. Nah, di sini judulnya apa, kemudian aktif atau deaktif, kemudian simpan. Misalnya kita kerja bakti minggu, aktif, simpan. Nah, di sini akan tampil, kemudian user yang mengklik nanti akan tampil setuju dan tidak setuju. Di admin bisa hapus atau nonaktifkan. Nah, kemudian kita lanjut ke perangkat. Ini nick perangkat yang sudah didaftarkan oleh admin. Kita klik login. Nah, ini tampilan notifikasi sudah muncul di Firebase. Kemudian ini aspirasi, bisa menanggapi ya, misalnya ini pungli di kelurahan, kita tanggapi. Nah, tanggapi di sini, baik, akan kami tindak lanjuti, misalnya kirim. Nah, kemudian di agenda itu bisa diisi, membuat agenda yang bisa itu perangkat, misalnya rapat terbatas misalnya, kemudian membahas APBD misalnya, tanggalnya kapan, hari Minggu, tambah agenda. Nah, di sini akan muncul di sini. Ini yang kemarin sudah kami tes. Kemudian di pengumuman ini bisa dilakukan untuk pengumuman apa di kelurahan, misalnya kita ambil bansos beras, di kelurahan, misalnya kirim. Nah, di sini akan muncul pengumuman yang nanti juga akan tampil di pengguna. Kemudian polling, perangkat juga bisa menambahkan polling ini hari Minggu yang tadi dibuat oleh admin. Kemudian misalnya ini kerja bakti perangkat, misalnya simpan.
Nah, ini dibuat oleh perangkat. Nanti juga akan tampil di user. Nah, kemudian menu forum ini bisa dibuat untuk berdiskusi atau musyawarah atau rapat online secara online ya di sini. Misalnya pembangunan jembatan. Nah, di sini isinya rapat pembahasan anggaran desa misalnya. Kita klik kirim. Nah, di sini nanti perangkat juga bisa mengomentari. Ini tulis perangkat. Misalnya jam berapa. Nah, ini bisa dilakukan oleh admin perangkat yang lain. Nanti kan perangkat di desa ada beberapa. Nah, di sini ada tampil 2 komentar atau ini 4 komentar yang sudah kami tes. Nah, kemudian kita masuk ke tampilan untuk pengguna. Nah, ini nick nick contoh. Kemudian kita klik login. Misalnya ada nick pengguna dari luar daerah, misalnya ini hanya misal, kemudian mau mencoba login. Nah, nick tidak ditemukan, soalnya nick bersumber dari database kelurahan. Nah, ini nick pengguna. Nah, ini dari sisi pengguna terdapat fitur dark mode atau bukan. Ini tampil nama pengguna seperti yang lain, admin atau perangkat. Kemudian di sini tampil statistik aspirasi pengguna, terus kemudian polling. Nah, di sini apabila pengguna ingin mengirimkan aspirasi baru, misalnya di sini tes aspirasi, kemudian mohon diperbaiki, kita klik kirim. Nah, ini di sini terlihat anonim, padahal tadi kita tidak menyentang ini. Nah, kita perlu refresh aspirasi. Nah, di sini sudah oleh nama pengguna. Apabila mengirim sebagai anonim, misalnya keluhan jalan rusak parah, kirim sebagai anonim, mohon perbaiki, kita klik kirim. Nah, di sini muncul oleh anonim. Oke. Tes. Baik, kita lanjut. Apabila misalnya ini ingin dilaporkan, misalnya yang pungli, misalnya ini kami laporkan, misalnya ini hoax, apabila hoax terus ingin dilaporkan, seumpama kita klik laporkan saja. Nah, nanti di sisi admin kita reload dulu. Nah, di sini muncul aspirasi yang dilaporkan pungli. Ini mau hapus, nanti aspirasinya hilang, terhapus,
atau setujui tetap tampil atau selesai. Ini apabila pengaduan itu sudah selesai masuk di kontainer sini. Nah, misalnya kita klik hapus. Nah, di semua aspirasi yang pungli ini kita perlu reload dulu. Tampilkan aspirasi. Nah, di sini sudah tidak ada aspirasi yang pungli tadi. Oke, lanjut di tampilan pengguna untuk polling. Nah, untuk polling yang tadi dibuat kan kita misalnya klik setuju atau tidak setuju. Nah, apabila tidak setuju itu kita sudah tidak bisa polling lagi karena sudah memilih polling. Nah, apabila ingin memilih lagi, di sini akan muncul polling kamu sudah memilih, jadi tidak bisa memilih lagi, tidak setuju satu suara. Nah, kemudian di forum yang ini yang untuk berdiskusi tadi, misalnya ini yang terakhir pembangunan jembatan yang dibuat oleh perangkat tadi, kita bisa lihat. Terus atau ini yang di sini misalnya rapat pembahasan anggaran desa baik, misalnya kirim. Nah, kita reload. Nah, sini akan muncul. Kemudian agenda misalnya yang tadi dibuat barusan oleh perangkat itu rapat terbatas. Ini tanggal tanggal agendanya, kemudian membahas apa, bisa ditulis. Kemudian di bagian pengumuman kita bisa melihat pengumuman yang dibuat oleh perangkat tadi, misalnya ambil bansos beras, ambil kelurahan gitu. Nah, aplikasi ini masih sangat bisa untuk berkembang lagi, misalnya ekspor untuk ditambah user, misalnya dari CSV tambah user. Nah, di sini misalnya ekspor dari Excel atau CSV agar lebih dari sekaligus berapa gitu misalnya. Dan aplikasi ini tinggal deploy, sebenarnya sudah bisa berjalan. Nah, demikian penjelasan dari aplikasi yang sudah kami buat. Nah, apabila masih terdapat banyak kekurangan, kami memohon maaf, dan kritik dan saran dari Bapak tutor dan teman-teman akan sangat kami nantikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.